Shalom sahabat-sahabat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali di Reading Bible Time. Pada malam ini kita akan baca firman Tuhan dari Ayub 12 dan 13. Sebelum kita membaca, mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa doa. Ya Tuhan, mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk seluruh penyertaan-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau baca dan mengenal firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan melalui hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari kita baca firman bersama dari Ayub 12 dan 13. Ayub 12. Ayub mengakui kekuasaan dan hikmat Allah, ayat 1. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Aku yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka, demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberi keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberi pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membentuk air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandainya. Pada dialah kuasa dan kemenangan, dialah yang mempunyai baik yang orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia membungkam orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua hilang akal. Dia mendatangkan penghinaan kepada para pramuka dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya, dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ayub 13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah, ayat 1-28. Ayat 1. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia?
Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dengan genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkan kiranya tanganmu daripada aku dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah maka aku akan menjawab. Atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan jerangin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan genggat. Amin, demikian baca firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana Tian atas dua pasal yang telah kita baca? Kalau aku tuh dapet kayak di Ayub 12 gitu, kayak yang dia mengakui kekuasaan dan sifat Allah gitu. Nah itu kan kalau bayangin, coba bayangin deh kalau kita udah berusaha bener-bener gitu, dia dapat doang terus dapat, tiba-tiba dapat permasalahan atau musibah gitu yang dialami Yakub tuh, bisa nggak ya gitu kita masih kayak mengakui kuasa dan hikmat Allah gitu kan, bahwa dia tuh masih benar-benar ngapa tuh, eh, dia tuh emang Tuhan gitu kan, kayak dikata-kata dia tuh yang coba ngeliat pada binatang gitu kan, lihat pada ikan, terus lihat apa segala semuanya gitu kan, kan semuanya itu Allah, bahwa tangan Allah lah yang melakukan itu kayak itu benar-benar dia berserah dan sabar gitu, dilihat bahwa dia benar-benar percaya bahwa ya dia tuh satu, Tuhan tuh Tuhan gitu, dan kita tuh manusia yang debu, dia di debu daripada debu gitu ya. Ya kita harus berserah dan harus mengakui keagungannya Tuhan gitu, dari ayat-ayat ini sih aku dapat. Kalau kamu gimana, Dok? Iya, sama juga ini sih aku juga eh, diingatin kembali bahwa kalau menghadapi masalah, menghadapi tantangan itu adalah anugerah dalam hidup kita gitu Kak. Dimana setelah lewat masalah ini muncul pribadi Ayub yang lain gitu Kak. Dimana yang tadinya dia memang selalu mengikut Tuhan, selalu memuji Tuhan, dan dan dia terus mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya di saat dia menghadapi masalah, dia tidak dia tidak menghakimi Tuhan, dia tidak menuduh menuduh Tuhan, tapi dia sisi pribadinya muncul gitu bahwa dia berkeluh kesah, dia merasa begitu tertekan
penat dalam pikirannya, hatinya semua tercampur aduk menunjukkan bahwa memang orang yang takut akan Tuhan itu orang yang takut Tuhan aja seperti Ayub yang setia sama Tuhan dapat mengalami proses dalam kehidupan gitu. Jadi makanya aku ngambil juga pelajaran bahwa janganlah kita juga berkecil hati ataupun merasa susah diri dalam menghadapi ini bahwa kayak kita lah orang paling malang di dunia ini gitu Kak. Buktinya Ayub yang sudah menjalani hal ini dan memang nanti pasal berikutnya yang kedepannya dia eh emang ada diwujudkan adanya ditunjukkan kesalahannya dia dan dia bertobat. Orang seperti Ayub aja mengalami proses seperti ini gitu Kak. Dan ini adalah anugerah gitu dimana Ayub pun nanti pada akhirnya akan di tingkat ke depannya itu malah makin diberkati gitu. Makin ada proses yang untuk mempertumbuhkan iman dan pribadi Ayub yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya gitu. Dan aku juga melihat sesuai tadi yang Katian bilang, walaupun dia dihadapi tekanan, keadaan yang terhimpit, dia tetap tidak melukai atau tidak menuduh Tuhan bahwa Tuhan itu jahat, tidak pernah merendahkan Tuhan dan tetap dia menyatakan bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat. Tapi kenapa aku hidupanku seperti ini Tuhan? Dia ingin menunjukkan sisi keluh kesahnya gitu. Tapi saat itu keluh kesah dia tidak menghakimi Tuhan. Itu sih Kak. Dimana dia dalam proses ini dia sekalipun prosesnya berat dia tidak satu kali pun mengatai ataupun menuduh Tuhan bahwa Tuhanlah yang membuat hidupnya hancur gitu. Itu sih Kak. Dia tetap menghormati Tuhan, menaruh Tuhan pada posisinya walaupun dia dalam hidupan yang terhimpit ini. Amin. Kalau gitu ayat Mas dari mana, Dok? Oke, kalau untuk ayat Mas itu terambil dari ayat 12 ayat 13. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Amin. Mari kita terima kasih Katian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Engkau yang memang yang punya segala hal. Engkau yang bertata dan berdoa di atas kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang kami baca di mana Engkau menunjukkan kebesaran dan rancanganmu yang begitu dahsyat dalam kehidupan Ayub. Dan kami percaya Engkau juga mempunyai rancangan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami. Rancangan yang membawa kami dalam keselamatan dan damai sejahtera. Dan yang membawa kami untuk dipertumbuhkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan tetap mampukan kami untuk tetap setia, teguhkan hati kami sehingga kami tidak lalai, tidak digoyahkan atas apapun yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Bahwa kami tetap setia untuk memuji dan mempermuliakan namamu, dan kami tetap meninggikan namamu, dan tetap mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Dodo. Demikianlah reading Bible Time pada hari ini. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat yang sudah membaca dan mendengarkan bersama-sama. Sampai jumpa kembali di reading Bible Time selanjutnya minggu depan, hari Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Sampai jumpa semuanya. Terus berkati. Shalom.